Ketika suami sedang makan malam, ponselnya menyala. Pesan dari sahabatku, "Maas, aku kangen banget sama kamu." Dengan tangan bergetar aku balas, "Ayo kesini aja, istriku lagi pergi, tak lama." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rini bukan tipe perempuan yang mudah curiga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kepercayaan adalah pondasi paling dasar dalam sebuah hubungan, apapun bentuknya. Ia percaya pada keluarga, pada persahabatan, dan terutama pada pernikahan yang ia bangun dengan sepenuh hati. Baginya, cinta bukan sekadar perasaan menggebu, melainkan keputusan untuk setia, bertahan, dan saling menjaga. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui celah gorden kamar tidurnya. Rini membuka mata dengan napas yang masih teratur. Di sampingnya, Tony masih terlelap, wajahnya terlihat tenang, seperti pria yang tak menyimpan beban apapun. Rini memandang wajah suaminya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada rasa hangat yang selalu muncul setiap kali ia menatap Tony dalam keadaan seperti itu. Wajah yang dulu membuatnya yakin untuk menyerahkan seluruh hidupnya. Rini bangkit pelan agar tidak membangunkan Tony. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya, lalu berdiri sejenak di depan cermin. Usianya belum genap 30. Namun kehidupan rumah tangga sudah memberinya kedewasaan yang jauh lebih cepat. Wajahnya sederhana, tidak mencolok, tapi bersih dan teduh. Ia jarang berdandan berlebihan. Baginya, menjadi diri sendiri jauh lebih penting daripada terlihat sempurna di mata orang lain. Di dapur, Rini mulai menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak luwes, terbiasa dengan rutinitas itu. Setiap pagi, ia selalu berusaha menyajikan makanan hangat untuk Tony sebelum suaminya berangkat bekerja. Bukan karena Tony menuntut, melainkan karena Rini merasa itulah caranya mencintai. Ia percaya, perhatian kecil adalah bahasa cinta yang paling jujur. Tak lama kemudian, Tony keluar dari kamar. Rambutnya masih sedikit berantakan, wajahnya tampak segar setelah mandi. "Pagi," ucapnya singkat, sambil menarik kursi dan duduk di meja makan. "Pagi," jawab Rini sambil tersenyum. Senyum yang selalu sama, senyum yang tak pernah berubah sejak awal pernikahan mereka. Mereka makan dalam suasana tenang. Tidak banyak percakapan, namun juga tidak terasa canggung. Rini terbiasa dengan kebiasaan Tony yang lebih banyak diam di pagi hari. Ia menganggap itu wajar. Tidak semua orang suka berbicara sebelum benar-benar siap menghadapi hari. Setelah sarapan, Tony bersiap berangkat kerja. Rini membantu merapikan kerah kemeja suaminya, kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan. Tony hanya membiarkannya, lalu tersenyum tipis. "Hari ini aku mungkin pulang agak malam," kata Tony sambil meraih tas kerjanya. Rini mengangguk tanpa ragu. "Kerja lembur?" "Iya, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan." "Ya sudah, hati-hati di jalan." Tak ada pertanyaan lanjutan. Tak ada kecurigaan. Bagi Rini, kepercayaan berarti tidak perlu menginterogasi hal-hal yang belum tentu penting. Ia yakin Tony tahu batasan sebagai suami. Setelah Tony pergi, rumah kembali sunyi. Rini membersihkan meja makan, mencuci piring, lalu duduk di ruang tamu sejenak. Di dinding, foto pernikahan mereka tergantung rapi. Rini sering menatap foto itu, mengingat hari ketika ia resmi menjadi istri Tony. Hari di mana ia merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Ia mengenal Tony bukan dalam waktu singkat. Hubungan mereka dibangun perlahan, dengan proses yang menurut Rini matang. Tony datang sebagai pria yang terlihat dewasa, bertanggung jawab, dan tidak banyak drama. Rini menyukai itu. Ia tidak suka hubungan yang penuh kecurigaan dan emosi berlebihan. Ia ingin ketenangan, dan Tony memberinya kesan itu. Dalam pernikahan, Rini bukan perempuan yang menuntut banyak. Ia tidak meminta kemewahan, tidak menuntut perhatian berlebihan. Yang ia inginkan hanya kejujuran dan kesetiaan. Dua hal yang menurutnya seharusnya sudah menjadi bagian dari komitmen pernikahan. Siang hari, Rini menyempatkan diri pergi ke rumah Dinda. Sahabatnya itu sudah seperti saudara sendiri. Mereka berteman sejak lama, saling tahu masa lalu masing-masing. Dinda adalah orang pertama yang tahu ketika Rini jatuh cinta pada Tony.
Bahkan Dinda pula yang paling sering mendengarkan cerita Rini tentang rumah tangganya. Kayaknya kamu makin glowing jadi istri. Goda Dinda sambil tertawa kecil saat Rini datang. Rini tersenyum malu. Biasa aja. Enggak biasa. Kamu kelihatan tenang banget sekarang. Rini duduk di samping Dinda. Ya, rumah tangga memang seharusnya bikin tenang. Dinda mengangguk, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tak sempat Rini baca. Rini terlalu nyaman untuk menyadari hal-hal kecil semacam itu. Ia terlalu percaya pada sahabat yang sudah ia anggap bagian dari hidupnya sendiri. Mereka mengobrol panjang tentang hal-hal ringan. Tentang pekerjaan, tentang rencana liburan, tentang masa depan. Rini tak pernah menyembunyikan apapun dari Dinda, termasuk cerita tentang Tony. Ia merasa tidak ada yang salah. Bukankah sahabat memang tempat berbagi? Sore hari, Rini pulang ke rumah. Ia kembali melakukan rutinitasnya. Menyiapkan makan malam meski Tony belum tentu pulang tepat waktu. Baginya, rumah harus selalu siap menyambut suami, kapanpun ia datang. Saat malam mulai turun, Rini duduk sendiri di ruang makan, menunggu Tony. Jam di dinding terus berdetak. Pukul 8 malam berlalu. Rini tidak gelisah. Ia sudah terbiasa menunggu. Di dalam hatinya, Rini selalu menanamkan satu prinsip. Jangan mencari masalah yang belum tentu ada. Hidup sudah cukup melelahkan tanpa harus menambah beban dengan prasangka. Selama ini, Tony tidak pernah terang-terangan membuatnya kecewa. Itu sudah cukup bagi Rini untuk terus percaya. Ia tidak tahu bahwa kepercayaannya itu kelak akan menjadi pisau paling tajam yang melukai dirinya sendiri. Namun malam itu, Rini masih menjadi Rini yang sama, istri yang selalu percaya, tanpa sedikit pun bayangan bahwa hidupnya perlahan sedang menuju sebuah jurang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tony selalu tahu bagaimana menampilkan dirinya sebagai sosok yang nyaris tanpa celah. Di mata banyak orang, ia adalah pria yang pantas dijadikan panutan, bertanggung jawab, bekerja keras, dan terlihat sangat mencintai istrinya. Tidak sedikit yang mengatakan Rini adalah perempuan beruntung karena memiliki suami seperti Tony. Kalimat itu sering terdengar, dan Rini selalu mengangguk setuju tanpa ragu. Sejak awal pernikahan, Tony memang menunjukkan sikap yang membuat Rini merasa aman. Ia tidak kasar, tidak gemar membentak, dan jarang terlibat konflik dengan siapapun. Tony bukan tipe pria yang suka mengumbar emosi. Ia selalu terlihat tenang, bahkan dalam situasi yang menekan sekalipun. Bagi Rini, ketenangan itu adalah tanda kedewasaan. Tony bekerja di sebuah perusahaan yang cukup dikenal. Posisinya memang belum berada di puncak, tetapi cukup menjanjikan. Ia sering pulang dengan wajah lelah, namun selalu berusaha tersenyum ketika bertemu Rini. Setidaknya, begitulah yang Rini lihat selama ini. Di luar rumah, Tony dikenal ramah. Ia mudah bergaul, pandai menempatkan diri, dan tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Rekan-rekannya menghormatinya. Beberapa bahkan sering memuji caranya memperlakukan Rini. Tony kerap terlihat menggenggam tangan istrinya saat menghadiri acara keluarga atau pertemuan tertentu. Sentuhan-sentuhan kecil itu membuat siapapun yakin bahwa pernikahan mereka baik-baik saja. Namun, ada sisi Tony yang jarang disadari Rini. Tony adalah pria yang sangat pandai menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia tidak suka banyak bercerita tentang isi kepalanya. Jika Rini bertanya tentang pekerjaannya, Tony akan menjawab seperlunya. Bukan karena ia kasar, melainkan karena ia tahu bagaimana mengakhiri percakapan tanpa menimbulkan kecurigaan. Capek? Tanya Rini suatu malam saat Tony baru pulang. Lumayan, jawab Tony singkat, sambil membuka sepatu dan melonggarkan dasinya. Rini tidak memaksa. Ia hanya menyodorkan segelas air dan membiarkan Tony masuk kamar untuk beristirahat. Tony menyukai itu. Ia menyukai Rini yang tidak banyak menuntut, tidak mendesak, dan tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Dalam hati, Tony tahu, istrinya terlalu baik untuk dunia yang penuh kebohongan. Di balik sikapnya yang terlihat sempurna, Tony sebenarnya cukup menikmati perhatian orang lain. Ia senang dipuji, senang dianggap menarik, senang merasa dibutuhkan. Hal itu tidak pernah ia ucapkan, bahkan pada dirinya sendiri. Tony selalu meyakinkan dirinya bahwa apapun yang ia lakukan masih dalam batas wajar. Ponsel hampir tak pernah lepas dari genggamannya. Namun Tony sangat lihai menyamarkannya sebagai kebiasaan kerja. Jika ponselnya berbunyi, ia akan melihat sekilas,
lalu menyimpannya kembali tanpa ekspresi berlebihan. Jika ada pesan masuk saat bersama Rini, Tony akan memiringkan layar, memastikan isi pesan tak terbaca jelas. Rini pernah menyadari kebiasaan itu, tetapi hanya sebatas lewat di pikirannya. Ia tidak pernah menanyakannya. Baginya, setiap orang berhak memiliki ruang pribadi. Ia tidak ingin menjadi istri yang posesif. Tony tahu betul batas kepercayaan Rini, dan disitulah ia berdiri dengan sangat nyaman. Dalam keluarga besar, Tony juga tampil sebagai menantu yang sopan. Ia tahu kapan harus berbicara lembut, kapan harus bersikap rendah hati. Tidak ada yang mencurigainya. Bahkan jikapun ada yang melihatnya sesekali sibuk dengan ponsel, semua menganggap itu urusan pekerjaan. Tony pandai memainkan perannya. Pada malam-malam tertentu, ketika Rini sudah terlelap, Tony masih terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang menyala redup. Wajahnya datar, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia bagikan pada siapapun. Ia cepat-cepat mengunci layar saat merasa Rini bergerak dalam tidurnya. Dalam hati kecilnya, Tony tahu ia sedang berjalan di atas garis yang tipis. Namun ia selalu menenangkan dirinya dengan alasan yang sama. Selama Rini tidak tahu, selama rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja, maka tidak ada yang benar-benar salah. Ia lupa satu hal. Kebohongan sekecil apapun, jika dipelihara, akan tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dikendalikan. Pagi-pagi berikutnya, Tony kembali menjadi suami yang tampak sempurna. Ia tersenyum, berpamitan, dan meninggalkan rumah dengan langkah yakin. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan di wajahnya. Tidak ada rasa bersalah yang cukup besar untuk menghentikannya. Dan Rini, dengan segala ketulusannya, tetap berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan, tanpa tahu bahwa di balik punggung suaminya, ada rahasia yang perlahan menunggu waktu untuk menghancurkan semuanya. Bagi Rini, Dinda bukan sekadar sahabat. Ia adalah tempat pulang kedua, orang yang paling ia percaya setelah suaminya sendiri. Hubungan mereka terjalin jauh sebelum Rini mengenal Tony. Mereka tumbuh bersama dalam banyak fase kehidupan. Masa remaja yang penuh cerita, masa dewasa yang dipenuhi mimpi dan luka, hingga akhirnya Rini melangkah ke jenjang pernikahan. Dinda selalu ada di setiap momen penting hidup Rini. Saat Rini gagal dalam pekerjaan pertamanya, Dinda yang menemaninya menangis sampai larut malam. Saat Rini jatuh cinta untuk pertama kali, Dinda pula yang menjadi pendengar setia setiap ceritanya. Bahkan ketika Rini memutuskan menikah dengan Tony, Dinda adalah orang pertama yang ia beritahu. Tanpa ragu, tanpa keraguan sedikit pun. Dinda memiliki kepribadian yang mudah disukai. Ia ceria, pandai berbicara, dan selalu tahu bagaimana membuat suasana menjadi hidup. Wajahnya menarik, bukan dengan kecantikan yang mencolok, melainkan pesona yang membuat orang nyaman berada di dekatnya. Ia pandai menyesuaikan diri di berbagai lingkungan, membuatnya mudah diterima dimanapun. Di mata Rini, Dinda adalah sahabat yang tulus. Setelah Rini menikah, Dinda tetap sering datang ke rumahnya. Hubungan mereka tidak berubah. Dinda bahkan akrab dengan Tony. Mereka sering berbincang ringan saat Rini sibuk di dapur. Rini tidak pernah merasa canggung melihat itu. Baginya, keakraban adalah tanda kedewasaan dan rasa saling menghargai. Dinda itu kayak keluarga sendiri, kata Rini suatu hari pada Tony. Tony hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak menanggapi banyak, seolah menganggapnya hal biasa. Dinda sering menjadi tempat Rini mencurahkan isi hati tentang rumah tangganya. Bukan keluhan besar, hanya cerita-cerita kecil tentang kebiasaan Tony, tentang rasa lelah, tentang harapan-harapan sederhana. Dinda selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi nasihat yang terdengar bijak. Namanya juga rumah tangga, Rin. Yang penting kamu bahagia, ujar Dinda suatu kali. Kalimat itu terdengar tulus. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Namun, ada hal-hal kecil yang tak pernah Rini sadari. Dinda sangat hafal jadwal Tony. Ia tahu kapan Tony biasanya pulang, kapan ia sering lembur, dan kapan rumah Rini biasanya sepi. Dinda tahu semua itu bukan karena bertanya langsung, melainkan karena Rini menceritakannya tanpa pikir panjang. Bagi Rini, berbagi cerita pada sahabat adalah hal yang wajar. Dinda juga tahu kebiasaan Rini. Jam berapa ia keluar rumah, kapan ia biasanya mengunjungi orang tua, dan hari apa ia sering bertemu teman-temannya.
Semua informasi itu mengalir begitu saja dalam obrolan santai mereka. Kadang, Dinda mengirim pesan pada Tony. Hal-hal sepele, katanya. Urusan titipan, menanyakan kabar, atau sekadar basa-basi. Rini pernah melihatnya sekali, tapi tidak memikirkannya lebih jauh. Tony juga tidak pernah terlihat risih. Semua tampak normal. Dinda pandai menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya. Ia selalu tahu bagaimana bersikap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia tidak pernah bersikap berlebihan pada Tony saat Rini ada. Ia menjaga jarak yang tampak wajar. Jikapun ada tatapan yang sedikit lebih lama, Rini tak pernah menyadarinya. Dalam dirinya, Dinda menyimpan banyak perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan. Namun perasaan itu tertutup rapat oleh sikap ramah dan tawa ringan yang selalu ia tampilkan. Tidak ada yang tahu isi hatinya. Tidak Rini, tidak juga orang lain. Suatu sore, Rini duduk bersama Dinda di ruang tamu, tertawa membicarakan hal-hal sepele. Tony ada di dapur, sibuk dengan ponselnya. Pemandangan itu terlihat biasa saja. Tidak ada yang terasa salah. Rini bahkan sempat berpikir betapa beruntungnya ia memiliki sahabat seperti Dinda. Seseorang yang selalu mendukung, selalu mendengarkan, dan selalu ada di saat ia membutuhkan. Ia tidak tahu bahwa kedekatan yang ia banggakan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Dinda tetap tersenyum, tetap menjadi sahabat yang hangat di depan Rini. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Dan semakin lama ia menahannya, semakin dalam ia terjerat. Bab ini menutup dengan satu kenyataan pahit yang belum terungkap. Bahwa tidak semua yang selalu ada, benar-benar hadir dengan niat yang tulus. Rini selalu merasa bahwa rumah tangganya adalah tempat paling aman di dunia. Setiap pagi, rumah itu dipenuhi rutinitas sederhana yang ia jalani dengan penuh ketelitian. Tony pergi bekerja, Rini menyiapkan sarapan dan memastikan rumah tetap rapi. Tidak ada hal dramatis, tidak ada keributan besar, hanya keseharian yang tampak damai dan normal. Di ruang tamu, sofa berwarna krem selalu tersusun rapi. Meja makan selalu bersih, dan lampu gantung yang hangat memberikan kesan nyaman. Aroma masakan Rini yang harum menyelimuti seluruh rumah. Semua ini tampak seperti rumah tangga sempurna di mata orang lain. Bahkan teman dan keluarga yang berkunjung sering berkata, Rini dan Tony memang pasangan ideal. Tapi kehidupan rumah tangga yang tampak tenang itu tidak selalu berarti sempurna. Di balik senyum dan sapaan hangat, ada batas-batas kecil yang tidak sering dibicarakan. Tony cenderung diam ketika Rini berbicara terlalu panjang tentang hal-hal remeh. Ia jarang menceritakan aktivitasnya secara rinci. Bagi Rini, itu hal biasa. Baginya, tidak semua hal harus dibagi, selama semuanya tetap berjalan baik. Malam itu, Rini menyiapkan makan malam. Aroma tumisan sayur dan ayam panggang memenuhi dapur, menandai rutinitas yang telah ia jalani bertahun-tahun. Ia menyusun piring di meja makan, memastikan semuanya terlihat rapi. Tony akan pulang dari kantor sekitar pukul 7 malam, sesuai kebiasaan. Ketika Tony tiba, ia disambut Rini dengan senyum hangat. Capek hari ini? Tanya Rini sambil meletakkan piring berisi makanan favorit Tony. Sedikit, tapi tidak apa-apa. Jawab Tony sambil melepas jas dan menaruh tasnya di kursi. Ia tersenyum tipis, tampak lelah tapi tetap ramah. Senyum itu selalu berhasil menenangkan Rini. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, hanya diselingi obrolan ringan tentang pekerjaan dan kabar teman-teman. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ketegangan. Semua berjalan normal, seperti malam-malam sebelumnya. Rini merasa damai, merasa berada di rumah yang aman dan penuh cinta. Setelah makan malam, Rini membereskan meja. Tony duduk di sofa, menatap layar ponselnya sekilas. Ia mengetik sesuatu, lalu menaruh ponsel kembali. Hal-hal kecil seperti itu telah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Tony sering melakukan hal itu, dan Rini jarang menanyakannya. Ia percaya, selama tidak ada yang salah secara nyata, tidak perlu mencari masalah yang belum tentu ada. Rini kemudian duduk di kursi dekat jendela, menatap cahaya lampu jalan yang masuk dari celah tirai. Di luar, dunia berjalan normal. Di dalam, rumah tetap hangat, damai, dan terlihat sempurna. Namun, Rini sadar bahwa ketenangan ini rapuh. Ia tidak tahu kapan sesuatu yang kecil dan tampak sepele bisa mengubah semuanya. Tapi malam itu,
Ia masih menikmati suasana yang tampak biasa. Ia masih tertawa ringan ketika Tony mengisahkan hal-hal lucu di kantor. Ia masih percaya bahwa rumah tangganya aman. Ketika malam semakin larut, Tony masuk ke kamar. Rini menyelesaikan pekerjaan terakhirnya di dapur dan menyiapkan diri untuk tidur. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, mengingat hari-hari bahagia yang dulu membuatnya yakin. Semua baik-baik saja, bisik Rini dalam hati. Ia percaya itu sepenuhnya. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan hanyalah permukaan. Sebuah tirai tipis yang menutupi kenyataan yang perlahan menunggu untuk terbuka. Malam itu, Rini tertidur dengan rasa tenang, tidak mengetahui bahwa hidupnya akan segera berubah. Sesuatu yang tak terduga dan berbahaya perlahan merayap masuk rumah tangganya, siap mengguncang fondasi yang selama ini ia bangun dengan penuh kepercayaan. Rini mulai menyadari hal-hal kecil yang berbeda, meski ia tidak ingin menganggapnya sebagai masalah. Tony tetap tampak sama di mata orang lain, tenang, ramah, dan menyenangkan. Namun bagi Rini, ada nuansa baru yang sulit diabaikan. Awalnya, perubahan itu sangat halus. Tony lebih sering pulang larut malam, dengan alasan lembur yang terdengar masuk akal. Kadang ia pulang lebih awal, tapi wajahnya tampak tergesa-gesa dan matanya sesekali menatap ponsel dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Rini menoleh beberapa kali, ingin menanyakan sesuatu, tapi selalu menahan diri. Baginya, tidak pantas memunculkan prasangka sebelum ada bukti nyata. Capek banget hari ini, kata Tony suatu malam sambil duduk di sofa, menaruh ponselnya di samping. Lembur lagi ya? Tanya Rini dengan suara tenang. Iya, cuma beberapa urusan kantor, jawab Tony sambil tersenyum tipis, lalu menatap Rini sebentar sebelum menunduk lagi. Rini menelan rasa penasaran yang mulai muncul. Ia memilih tersenyum dan membiarkannya begitu saja. Setelah semua yang mereka lalui bersama, ia yakin Tony tidak mungkin sengaja menyembunyikan sesuatu. Kepercayaan itu masih lebih kuat daripada keraguannya sendiri. Namun rutinitas mereka mulai terasa sedikit terganggu. Tony yang dulu selalu membalas sapaan Rini dengan hangat di tengah pekerjaan rumah, kini sering hanya mengangguk singkat sebelum kembali menatap layar ponsel. Rini tidak bisa memastikan apakah itu karena lelah atau karena sesuatu yang lain. Ia mencoba memaklumi, menganggap itu bagian dari kehidupan pernikahan yang wajar. Sementara itu, Dinda semakin sering menghubungi Rini. Pesan-pesan singkatnya tiba-tiba lebih sering muncul, menanyakan kabar, bercanda ringan, atau sekadar menanyakan sesuatu yang sepele. Rini membalas dengan hangat, menganggap itu sahabat yang peduli. Ia tidak menyadari bahwa kedekatan itu perlahan menciptakan ruang yang akan dimasuki konflik di kemudian hari. Suatu sore, Rini menyiapkan teh untuk Tony. Saat Tony duduk di ruang tamu, ponselnya berbunyi. Ia menatap layar sebentar, lalu menggeser layar supaya Rini tidak melihatnya. Perubahan kecil seperti ini sudah mulai sering terjadi. Rini menyadarinya, tapi hatinya menolak untuk berpikir negatif. Ia menganggap itu hal biasa. Tony tetap suaminya, dan ia tetap mempercayainya. Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan Rini. Ketika Tony memandangnya, tatapannya terkadang tampak berbeda. Ada kilatan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kemarahan, bukan kebahagiaan, tapi seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Rini sering menatapnya lama, mencoba membaca maksudnya, tapi ia selalu menenangkan diri. Aku terlalu curiga, pikirnya. Rini mulai menyadari pula bahwa dirinya lebih sering merasa lelah. Tidak secara fisik, tetapi secara emosional. Rutinitas rumah tangga yang dulu nyaman kini terasa sedikit menekan. Ia mulai mempertanyakan beberapa hal kecil. Mengapa Tony lebih sering menundukkan kepala saat menerima telepon? Mengapa ia selalu terlihat sibuk dengan ponselnya? Mengapa Dinda tiba-tiba lebih sering menelepon dan mengirim pesan panjang? Ia menepis semua pertanyaan itu, menganggapnya sebagai kebetulan. Rini percaya bahwa rumah tangga yang baik harus dibangun di atas kepercayaan. Ia menolak berpikir buruk tentang suaminya, dan menolak mencurigai sahabat yang selama ini selalu ada di sisinya. Namun perubahan kecil ini, yang tampak sepele, perlahan menyiapkan tanah bagi badai yang akan datang. Setiap keterlambatan Tony, setiap pandangan yang terselubung rahasia, setiap pesan Dinda yang tiba-tiba muncul, semuanya mengalir bersama, tak terlihat oleh Rini. Malam itu, Rini duduk di ruang tamu, menatap ponsel yang baru saja bergetar. Ia tersenyum, mengira itu hanya pesan dari Dinda tentang hal sepele. Tony berada di kamar,
bersandar lelah di sofa kecil di dekat meja kerja. Rini tidak tahu bahwa pesan itu akan menjadi awal dari kejadian yang mengguncang rumah tangga mereka. Perubahan kecil yang tidak disadari inilah yang akan membuka pintu untuk rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang kelak mengubah hidup Rini selamanya. Malam itu berbeda. Rini merasakannya sejak menutup pintu rumah. Suasana yang biasanya hangat terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah udara pun menahan napasnya. Lampu ruang tamu menyala lembut, menebar cahaya hangat di dinding krem. Aroma masakan malam hari yang biasa mengundang ketenangan, malam itu justru terasa hampa. Tony belum pulang, padahal biasanya ia sudah berada di rumah pukul 7. Rini menyiapkan meja makan sendirian, menata piring dan gelas dengan kebiasaan yang sama persis seperti malam-malam sebelumnya. Ia mencoba tersenyum pada dirinya sendiri, meyakinkan hati bahwa Tony pasti hanya lembur sedikit. Namun ada rasa aneh yang menempel di dada Rini, perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia duduk sejenak di sofa, menatap jendela ruang tamu, dan mendengar suara mobil yang berlalu di jalan. Suara-suara itu, biasanya biasa saja, malam itu terdengar lebih keras, lebih mengganggu. Saat ponselnya bergetar, Rini sempat tersentak. Ia mengira itu Tony. Tapi ketika ia melihat layar, hanya sebuah pesan singkat dari Dinda. Biasanya Rini membalas dengan santai, tapi malam itu tangannya terasa berat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Rini menatap ponsel beberapa detik terlalu lama sebelum akhirnya membalas. Ada rasa gelisah yang aneh, sesuatu yang sebelumnya belum pernah ia rasakan saat berkomunikasi dengan Dinda. Ia mencoba menenangkan diri, mengulang dalam hati bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Belum lama setelah itu, terdengar suara langkah di depan pintu. Rini menoleh, jantungnya seolah melompat. Ia mengira Tony pulang lebih awal. Namun ketika ia menatap ke arah pintu, bayangan di balik kaca membuatnya berhenti sejenak. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Ia menyadari bahwa malam ini terasa berbeda. Setiap detik berlalu begitu lambat. Suara jam dinding yang biasanya menenangkan, malam itu justru terdengar mengancam. Rini mencoba menahan perasaan gelisahnya. Ia duduk lebih tegak, mencoba mengumpulkan ketenangan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Tapi intuisinya tidak salah. Ada sesuatu yang akan terjadi malam itu. Sesuatu yang akan menghancurkan kenyamanan yang selama ini ia rasakan. Tony, ponsel, dan sahabat yang selalu ia percaya, semuanya terasa seperti bagian dari teka-teki yang belum bisa ia pecahkan. Rini menatap gelas teh yang setengah penuh di meja. Ia meneguk perlahan, berharap rasa hangatnya bisa menenangkan jantung yang mulai berdebar. Namun malam itu, tidak ada yang mampu menenangkan hatinya. Suasana sunyi, lampu lembut, dan aroma masakan hanyalah tirai tipis yang menutupi badai yang sedang menunggu di baliknya. Dan saat langkah yang aneh itu semakin mendekat ke pintu, Rini menyadari bahwa malam ini bukan malam biasa. Segala sesuatu yang tampak tenang selama ini perlahan mulai retak. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap tenang, meski hatinya sudah memberontak. Sesaat kemudian, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, Rini tahu, pesan yang datang malam itu bukan pesan biasa. Ada sesuatu yang menunggu untuk dibuka. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Malam itu, Rini hanya bisa duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan tangan sedikit gemetar, tidak sadar bahwa hidupnya akan segera terhentak. Rini menatap layar ponselnya dengan tangan yang bergetar. Notifikasi pesan masuk dari Dinda muncul begitu tiba-tiba di tengah kesunyian rumah malam itu. Rasa gelisahnya yang selama ini samar, kini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Pesan itu berbunyi jelas di layar. "Maas, aku kangen banget sama kamu." Rini terdiam. Jantungnya berdetak cepat, telapak tangannya mulai basah. Kata-kata itu sederhana, tapi memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia yang selama ini ia yakini aman. Ia menatap nama pengirim, memastikan bahwa itu benar-benar Dinda. Ia tidak salah mengetik, tidak salah membaca. Sahabat yang selalu ia percaya, sahabat yang selama ini dianggap seperti keluarga, kini menulis kata-kata yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Rini menelan ludah. Tidak, ini pasti maksudnya bercanda, pikirnya. Ia menekan layar untuk membuka pesan balasan, tapi tangannya terasa kaku. Napasnya berat, dada sesak. Bagaimana bisa kata-kata itu muncul di layar ponsel sahabatnya sendiri? Bagaimana mungkin ia menafsirkan maksudnya dengan benar?
Namun nalurinya tidak salah. Ada rasa aneh yang mengalir, campuran ketakutan, marah, dan rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, Rini percaya bahwa rumah tangganya aman, sahabatnya tulus, suaminya setia. Semua itu perlahan terasa rapuh. Seperti kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Rini menatap layar ponsel lebih lama. Tangannya bergetar hebat saat akhirnya ia membalas. Kata-katanya keluar dengan tergesa-gesa, setengah percaya, setengah bingung. Ayo kesini aja, istriku lagi pergi. Begitu pesan terkirim, jantungnya seolah berhenti sejenak. Ada rasa takut yang menusuk, tetapi juga rasa lega yang aneh. Seolah ia menunggu sesuatu untuk membuktikan kebenaran di balik pesan itu. Tidak lama setelah itu, terdengar suara bel pintu. Bunyi itu membuat seluruh tubuh Rini menegang. Napasnya tercekat, tangan masih gemetar. Ia menatap pintu seolah ingin memastikan siapa yang datang. Ketika ia membuka pintu, sosok Dinda berdiri di depan rumahnya. Wajah sahabat yang selama ini ia kenal, kini tampak kaget dan syok. Mata Dinda melebar, bibirnya terkatup rapat, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rini menatap Dinda sejenak. Amarah dan sakit hati yang selama ini tertahan kini muncul begitu saja. Tanpa pikir panjang, Rini meraih rambut sahabatnya dan menatap mata Dinda langsung, seolah ingin menanyakan semua yang tidak pernah terucap selama ini. Kenapa? Kenapa kamu bisa melakukan ini? Suara Rini bergetar, campuran marah dan kecewa. Dinda terdiam, tidak bisa menjawab. Matanya berkaca-kaca, tangan gemetar, tapi ia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Rini. Di belakang mereka, rumah yang sebelumnya terlihat tenang kini dipenuhi ketegangan. Tony masih berada di ruang kerja, tidak menyadari apa yang sedang terjadi di depan pintu rumahnya. Malam itu, Rini menyadari satu hal. Kehidupan rumah tangganya yang selama ini ia percayai, sahabat yang selalu ada di sisinya, dan rasa aman yang ia bangun perlahan-lahan retak. Dan semuanya dimulai dari sebuah pesan sederhana yang muncul di layar ponsel. Pesan itu, meski singkat, menjadi titik balik. Titik di mana Rini tidak lagi bisa menahan diri. Titik di mana amarah, sakit hati, dan pengkhianatan mulai menumpuk, siap untuk meledak dan mengubah hidupnya selamanya. Rini masih berdiri di depan pintu, rambut Dinda dalam genggamannya, napasnya tercekat, dan tangan yang bergetar tak bisa berhenti. Malam itu, semua akal sehatnya seolah lenyap digantikan oleh ledakan emosi yang selama ini tertahan. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan benar atau salah, tapi satu hal jelas di matanya, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu berlalu begitu saja. Kenapa? Kenapa kamu bisa melakukan ini, Dinda? Suara Rini pecah, getarannya terdengar jelas di ruang tamu yang sunyi. Dinda hanya bisa menunduk, tidak berani menjawab. Matanya berkaca-kaca, tangan gemetar menahan genggaman Rini. Ia tahu, kini ia menghadapi seseorang yang bukan lagi sahabat yang selalu ramah dan percaya, tapi perempuan yang terluka, marah, dan ingin membalas. Rini menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, tapi emosinya terlalu kuat. Ia menatap mata Dinda, seolah ingin menelusuri semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Kamu tahu rumahku, kamu tahu suamiku, dan kamu tetap melakukan ini. Dinda gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. Rin, aku nggak bermaksud. Tapi kamu tetap melakukannya. Rini memotong. Suaranya meninggi, napasnya tersengal-sengal. Aku selalu percaya sama kamu, Dinda, dan kamu hancurkan semuanya. Tangannya masih mencengkeram rambut Dinda, dan tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang membara. Semua rasa sakit yang selama ini ia tahan, semua kebahagiaan yang ia bangun di rumah tangganya, kini terasa hancur dalam satu malam. Rini menatap Dinda lebih lama. Kemudian, dengan tangan yang masih bergetar, ia menyingkirkan jarak antara mereka dan menariknya masuk ke dalam rumah. Rumah yang selama ini menjadi tempat nyaman kini menjadi saksi amarahnya. Ia menatap Dinda dengan tajam. Kamu pikir aku akan diam begitu saja? Kamu pikir aku nggak akan tahu apa yang selama ini terjadi di belakangku? Dinda terdiam, hanya mampu menatap balik dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata Rini terus mengalir, tidak bisa dihentikan. Aku selalu percaya, selalu. Dan sekarang semua itu hancur karena kamu. Rini melangkah ke ruang tengah, masih memegang Dinda, lalu membanting kursi di sampingnya.
Bunyi itu menggema, menandai ketegangan yang kini memenuhi rumah. Semua rasa sakit yang tertahan bertahun-tahun, semua ketenangan yang selama ini ia pertahankan, kini berubah menjadi badai yang siap menelan semuanya. Ini nggak akan selesai hanya dengan kata maaf. Dinda. Rini menegaskan, suaranya tegas tapi bergetar. Ia tahu, apapun yang akan ia lakukan selanjutnya, tidak akan ada jalan kembali. Malam itu, Rini menyadari satu hal. Kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Dan ia harus bertindak, sebelum semua yang ia cintai benar-benar lepas dari genggamannya. Dalam hatinya, ada satu keputusan yang sudah terbentuk, meski tangannya masih bergetar. Ia akan menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak bisa ditoleransi. Ia akan membuat Dinda, dan siapapun yang terlibat, merasakan dampak dari pengkhianatan mereka. Malam itu, Rini bukan lagi istri yang selalu percaya. Ia menjadi perempuan yang terluka, marah, dan siap untuk melawan. Tangan yang bergetar hanyalah tanda bahwa ini adalah langkah pertama dari badai yang akan segera menghancurkan kenyamanan rumah tangganya. Rini berdiri di dekat jendela ruang tamu, matanya menatap pintu dengan napas tertahan. Tangannya masih sedikit gemetar dari keputusan yang baru saja ia ambil. Semua emosi yang menumpuk, sakit hati, marah, dan pengkhianatan, bercampur menjadi satu rasa yang membuatnya sulit berdiri tenang. Di luar, malam begitu sunyi. Hanya terdengar sesekali suara kendaraan yang lewat dan angin yang berdesir di sela pepohonan. Lampu jalan di seberang rumah menebar cahaya temaram yang memantul di lantai ruang tamu, seakan mempertegas ketegangan yang mengisi ruangan. Rini menegakkan tubuhnya, mencoba menenangkan detak jantung yang terlalu cepat. Ia memikirkan pesan yang muncul di ponsel tadi. Kata-kata Dinda yang tak pantas, sahabat yang selama ini ia percayai, kini berdiri di ambang batas kepercayaannya. Kalau ini benar-benar terjadi, aku nggak bisa diam, bisik Rini pada dirinya sendiri. Suaranya lembut, tapi tegas. Setiap detik terasa begitu lambat. Rini menatap bel pintu, membayangkan apa yang akan terjadi saat suara itu akhirnya berbunyi. Ia tahu, malam ini tidak akan seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada rutinitas yang bisa menenangkan hatinya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Rini menatap layar sebentar, tapi kali ini ia menahan diri untuk tidak membalas. Ia ingin menghadapi semuanya langsung, tanpa perantara pesan teks. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus berada di posisi yang paling siap. Langkah kaki di luar terdengar samar. Rini menahan napas. Apakah itu Dinda? Apakah ini saatnya menghadapi sahabat yang selama ini ia percayai? Tangannya menggenggam gagang pintu dengan erat, jari-jari bergetar, namun matanya tidak berpaling dari sosok di balik kaca. Beberapa detik kemudian, terdengar suara bel yang menembus keheningan. Bunyi itu seperti ledakan kecil yang mengguncang seluruh tubuh Rini. Napasnya tersengal. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum membuka pintu. Ketika pintu terbuka, sosok Dinda berdiri di depannya. Wajah sahabat yang selama ini hangat kini tampak terkejut dan takut. Mata Dinda melebar, bibirnya sedikit gemetar, seolah tidak tahu harus berkata apa. Rini menatapnya lama. Seluruh amarah, sakit hati, dan kekecewaan memuncak. Tangannya masih bergetar. Namun ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Sebuah tekad untuk menghadapi pengkhianatan itu langsung, bukan lagi melalui pesan atau asumsi. Kenapa? Kenapa kamu bisa melakukan ini, Dinda? Suara Rini pecah, campur aduk antara marah dan kecewa. Dinda terdiam, tidak bisa menjawab. Matanya berkaca-kaca, tangan gemetar menahan genggaman Rini. Malam yang awalnya terasa tenang kini berubah menjadi medan konfrontasi, dan setiap detik terasa semakin menegangkan. Rini tahu satu hal, malam itu adalah titik awal dari sebuah badai. Badai yang akan mengguncang rumah tangganya, persahabatan yang ia anggap suci, dan kehidupan yang selama ini terlihat damai. Tangan yang bergetar hanyalah tanda bahwa ini baru permulaan. Dan saat Rini akhirnya memutuskan untuk menarik Dinda lebih dekat, seluruh emosi yang selama ini tertahan mulai meledak, siap untuk menghancurkan semua yang ia percayai. Rini menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri meski seluruh tubuhnya masih bergetar. Tangannya menempel di gagang pintu, dan saat ia mendorongnya perlahan, suara engsel yang berdecit terdengar memecah keheningan malam itu. Di depan matanya, Dinda berdiri, kaget dan tak bergerak. Wajah yang dulu selalu ramah kini berubah pucat,
bibirnya sedikit gemetar, dan matanya melebar. Semua rasa takut dan kebingungan terpancar jelas di sana. Rini menatap langsung ke mata sahabatnya. Marah, kecewa, sakit hati, semua campur menjadi satu. Dinda, kenapa kamu bisa melakukan ini? Suaranya bergetar, tapi nada tegasnya jelas menggema di ruang tamu. Dinda hanya bisa terdiam. Ia menunduk, mencoba mencari kata-kata, tapi mulutnya seakan terkunci. Tangannya gemetar di samping tubuhnya, tak tahu harus menempatkan diri di mana. Rini, dengan napas yang berat, tidak menurunkan genggaman matanya dari Dinda. Perlahan, ia melangkah mendekat. Emosi yang menumpuk selama berhari-hari kini memuncak menjadi keberanian yang hampir meledak. Kamu tahu aku selalu percaya sama kamu, dan ini yang kamu lakukan? Suara Rini pecah, hampir menangis tapi juga penuh kemarahan. Dinda mencoba membela diri, suaranya nyaris tak terdengar. Rin, aku nggak sengaja, aku cuma. Rini memotong. Suaranya meninggi, getarannya jelas terdengar di seluruh ruang tamu. Kamu tahu rumahku, kamu tahu suamiku, dan kamu tetap melakukan ini. Sekejap, Dinda terlihat semakin gemetar. Rini bisa merasakan ketakutan yang nyata di tubuh sahabatnya. Malam yang awalnya terasa tenang, kini penuh ketegangan yang hampir tak tertahankan. Rini menatap wajah Dinda lebih lama, dan tanpa pikir panjang, ia menarik rambut sahabatnya sedikit ke belakang. Dinda terkejut, langkahnya goyah, dan matanya hampir menangis. Aku nggak percaya, sahabatku, kamu bisa seperti ini. Rini berbisik dengan amarah yang menahan tangis. Suasana ruang tamu yang hangat dan nyaman seketika berubah menjadi medan pertempuran emosional. Semua yang selama ini Rini anggap aman kini retak. Kepercayaan, persahabatan, dan rumah tangga yang ia bangun dengan penuh cinta. Di balik semua itu, Tony masih berada di ruang kerja, tidak menyadari apa yang sedang terjadi di depan pintu rumahnya. Rumah yang terlihat damai kini dipenuhi ketegangan, dan malam itu menjadi saksi bahwa sebuah rahasia yang tersembunyi terlalu lama kini mulai terbongkar. Rini tahu satu hal, malam itu, tidak ada jalan mundur. Ia harus menghadapi pengkhianatan itu dengan segala emosinya. Tangannya yang bergetar hanyalah tanda bahwa ini baru permulaan. Dan begitu Dinda mulai membuka mulut, Rini sudah siap untuk mendengar semua kebenaran yang selama ini disembunyikan. Rini berdiri di tengah ruang tamu, napasnya masih tersengal, tangan yang bergetar belum sepenuhnya tenang. Pandangannya menempel pada Dinda, yang kini hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat, bibir gemetar. Semua kata-kata penyangkalan yang keluar dari mulut Dinda terdengar lemah, tidak mampu menembus tembok kemarahan yang membara dalam diri Rini. Selama ini, aku selalu percaya sama kamu, teriak Rini, suaranya pecah, menggema di seluruh rumah. Aku anggap kamu sahabatku, orang yang selalu ada untukku, dan kamu hancurkan semuanya dengan satu pesan itu. Dinda menatapnya tanpa bisa menjawab. Tangannya gemetar, seolah tidak tahu harus memegang apa. Rini bisa melihat rasa bersalah yang tertahan di matanya, tapi itu sama sekali tidak meredakan kemarahannya. Rasa sakit yang selama ini ia pendam muncul sekaligus. Setiap kebohongan kecil Tony, setiap tatapan yang aneh, setiap pesan yang tiba-tiba dari Dinda, semua menyatu menjadi satu ledakan emosi yang tak bisa ditahan lagi. Rini menahan diri selama bertahun-tahun, percaya bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa rumah tangganya aman, bahwa sahabatnya tulus. Tapi malam itu, semua ilusi itu hancur. Dengan satu gerakan cepat, Rini meraih Dinda lebih dekat, rambutnya tersentak, dan menatap tajam ke mata sahabatnya. Kamu pikir aku akan diam begitu saja? Kamu pikir aku nggak akan tahu semua yang terjadi di belakangku? Dinda menahan napas, matanya berkaca-kaca. Rin, tolong, aku nggak bermaksud. Tapi kamu melakukannya. Rini memotong. Suaranya meninggi, getarannya jelas terdengar di seluruh ruang tamu. Setiap hari aku percaya, setiap hari aku tersenyum, setiap hari aku merasa aman, dan kamu hancurkan semuanya. Hatinya menjerit, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Tangannya bergetar, tubuhnya penuh kemarahan. Tapi ada tekad kuat yang muncul dari dalam dirinya. Tekad untuk menghadapi, untuk menegakkan keadilan versi dirinya sendiri. Ia melangkah lebih dekat, menatap Dinda dengan mata yang penuh amarah. Aku nggak akan biarkan ini berhenti di sini.
Kamu akan merasakan apa yang sudah kamu lakukan padaku. Rini berbisik. Suaranya tajam tapi penuh kepastian. Malam itu, rumah yang biasanya hangat dan damai berubah menjadi medan konfrontasi yang dipenuhi ketegangan dan amarah yang meledak-ledak. Rini merasakan semua yang selama ini ia tahan. Sakit hati, pengkhianatan, kebohongan, sekarang berubah menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk bertindak. Dinda hanya bisa menatap, terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, sahabat yang selama ini lembut dan penyayang kini berubah menjadi perempuan yang terluka, marah, dan tak lagi bisa ditahan emosinya. Rini menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sejenak, tapi amarahnya tidak surut. Ia tahu satu hal, malam itu akan menjadi titik balik dari semua yang selama ini ia percaya. Dan ketika amarah itu dilepaskan, tidak ada yang akan sama lagi. Rini berdiri tegap di ruang tamu. Napasnya masih terengah, matanya menyapu setiap gerak Dinda. Malam itu, seluruh perasaan yang selama ini ia pendam meledak sekaligus. Sakit hati, kecewa, marah, dan pengkhianatan yang tak terucapkan. Semua tertumpuk menjadi satu dorongan kuat untuk menghadapi kebenaran. Tidak setengah-setengah, tidak menunggu lagi. Dinda, yang biasanya selalu ceria dan penuh percaya diri, kini tampak rapuh. Matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa Rini akan bereaksi sekeras ini. Ia tahu, malam itu, semua yang selama ini ia sembunyikan mulai terbuka. Rini menatap layar ponsel yang masih menyala, pesan singkat itu tetap terlihat di sana. "Maas, aku kangen banget sama kamu." Bagi Rini, pesan itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah simbol pengkhianatan yang selama ini ia abaikan, yang perlahan menumpuk sampai mencapai titik ledak. Ia tahu, malam ini ia tidak hanya menghadapi Dinda, tapi juga kenyataan bahwa rumah tangganya yang selama ini terlihat damai, kini mulai retak. "Kenapa kamu bisa melakukan ini, Dinda? Kenapa harus di belakangku?" Rini berteriak, suaranya bergema di seluruh ruang tamu. Dinda menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Rin, aku enggak, maksudnya." "Tapi kamu tetap melakukannya," potong Rini, amarahnya sudah tak tertahankan. "Selama ini aku percaya sama kamu. Aku pikir kamu sahabatku, dan kamu hancurkan semuanya dengan satu pesan itu." Rini mendekat, meraih Dinda, dan menatap matanya dengan intensitas yang menusuk. Tangannya bergetar, napasnya berat, tapi ada tekad yang membara di matanya. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Saat itu, sebuah detik yang panjang terjadi. Keheningan menyelimuti rumah, hanya terdengar napas berat mereka berdua. Dinda gemetar, tidak berani menatap balik, dan untuk pertama kalinya, Rini merasa bahwa sahabat yang selama ini dianggapnya tak bersalah ternyata bisa menghancurkan hatinya begitu cepat. Namun, Rini juga sadar bahwa ini baru setengah dari kebenaran. Ia tahu Tony, suaminya, pasti juga memiliki bagian dalam misteri yang selama ini ia abaikan. Tatapan Tony yang sering menunduk, ponsel yang selalu disembunyikan, semua mulai terasa seperti potongan teka-teki yang akhirnya mulai tersusun. Rini menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebentar, tapi hatinya sudah berada di ambang ledakan berikutnya. Malam itu, rumah yang selama ini hangat dan damai berubah menjadi medan pengungkapan setengah dari kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menatap Dinda lagi, lebih tajam kali ini. "Ini belum berakhir. Aku akan tahu semua, Dinda, semua yang selama ini kamu sembunyikan." Dinda menunduk, gemetar, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu menjadi saksi bagaimana pengkhianatan mulai terbongkar, meski baru setengah. Dan bagi Rini, ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menghadapi semua rahasia yang selama ini tersembunyi, sekaligus awal dari balas dendam yang akan segera dimulai. Sejak malam itu, rumah yang selama ini terlihat hangat dan damai kini mulai menunjukkan retakan yang tak bisa diabaikan. Rini tidak lagi bisa menatap Tony dengan mata yang sama. Rasa percaya yang dulu utuh kini berubah menjadi kewaspadaan, kecurigaan, dan ketakutan akan rahasia yang belum ia ketahui sepenuhnya. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Rini menyiapkan sarapan dengan hati yang berat, tangannya tetap sedikit gemetar. Napasnya sesekali tercekat ketika mendengar pintu kamar Tony terbuka. Tony turun dengan wajah tampak normal, tersenyum tipis. Namun Rini bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu. "Selamat pagi,
Rin, sapa Tony, suara tenang seperti biasa, namun matanya menghindar dari tatapan Rini. Pagi, jawab Rini, suaranya ringan tapi terasa tegang. Ia tidak lagi menatap mata Tony langsung, memilih fokus pada menatap piring dan gelas. Sejak malam kemarin, komunikasi mereka mulai renggang. Tony terlihat lebih berhati-hati. Setiap gerak-geriknya di rumah diperhatikan Rini dengan seksama. Ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa gelisah yang mulai menumpuk. Setiap ponsel yang bergetar, setiap nada telepon yang terdengar, membuatnya waspada. Rumah yang dulu menjadi tempat nyaman kini terasa seperti medan waspada yang harus ia lalui setiap hari. Di sisi lain, Dinda tidak lagi berani mendekati Rini seperti dulu. Setiap pertemuan yang terjadi terasa canggung, penuh ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Dinda tahu, Rini kini berbeda. Perempuan yang dulunya lembut dan penuh kepercayaan kini menjadi sosok yang siap menghadapi dan membalas. Rini sendiri mulai menyusun rencana, perlahan tapi pasti. Rumah yang retak ini menjadi saksi bisu dari semua pengkhianatan yang ia rasakan. Setiap langkahnya kini penuh perhitungan. Ia ingin membongkar semua rahasia, menghadapi Tony dan Dinda sekaligus, dan memastikan bahwa pengkhianatan itu tidak akan berlalu begitu saja. Namun retakan itu bukan hanya fisik. Suasana hati Rini juga mulai berubah. Ia sulit tidur, sering termenung di ruang tamu, menatap foto-foto lama pernikahannya dengan Tony, dan merasakan rasa sakit yang mendalam. Ia merasakan bahwa kebahagiaan yang dulu ia rasakan hanyalah lapisan tipis di atas kenyataan yang perlahan-lahan terkuak. Tony pun merasakan perubahan itu. Ia mulai menyadari bahwa Rini tidak lagi sama. Perhatian dan senyum hangatnya yang dulu penuh kelembutan kini diselimuti kewaspadaan. Tony merasakan ketegangan setiap kali Rini menatapnya, dan ia tahu, ada sesuatu yang akan segera pecah jika ia tidak berhati-hati. Malam itu, Rini duduk sendiri di ruang tamu, menatap lampu yang temaram. Rumah yang dulunya penuh kehangatan kini terasa dingin. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Namun dalam hati, ia sudah tahu satu hal. Rumah tangganya telah retak, dan retakan itu akan terus membesar jika tidak segera dihadapi. Rini menutup mata sejenak, merasakan kemarahan dan sakit hati yang masih membara. Ia sadar bahwa malam-malam tenang yang dulu ia rasakan telah hilang. Kini, rumah ini menjadi medan pertempuran emosional, dan Rini bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan menghancurkan ilusi kesempurnaan yang selama ini ia percayai. Rini duduk di ruang tamu, menatap lampu gantung yang memantulkan bayangan di lantai. Malam itu, suasana terasa sunyi, tapi hatinya bergemuruh. Semua yang terjadi sejak pesan itu muncul, sejak Dinda berdiri di depan pintu, hingga rumah tangga yang mulai retak, membuat pikirannya kacau. Namun satu hal jelas di matanya, keputusannya belum selesai. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tangannya masih bergetar, bukan hanya karena amarah, tapi karena ketegangan dan tekanan yang selama ini ia pendam. Ia sadar, langkah-langkah yang telah ia ambil masih separuh jalan. Balas dendamnya belum lengkap, kebenaran belum sepenuhnya terungkap, dan Tony, suaminya sendiri, masih menjadi bagian misteri yang belum ia bongkar sepenuhnya. Rini bangkit, berjalan perlahan ke jendela. Matanya menatap keluar, menembus kegelapan malam, mencari ketenangan yang sulit ditemukan. Ia tahu satu hal. Ia harus tetap tenang, berpikir jernih, meskipun emosinya membara. Setiap langkah yang salah bisa membuat rumah tangganya semakin hancur, atau malah menghilangkan kesempatan untuk mengungkap semua rahasia. Di dalam hatinya, Rini mulai menyusun strategi. Dinda sudah di hadapannya, pengkhianatan itu sudah terbuka setengah. Tapi Tony masih menyimpan banyak rahasia. Ia menahan diri untuk tidak langsung melancarkan seluruh amarahnya sekaligus. Keputusannya malam itu adalah bersabar, mengumpulkan bukti, mengamati gerak-gerik Tony, dan menyiapkan langkah yang akan membuatnya menguasai seluruh situasi. Namun kesabaran itu bukan tanpa rasa sakit. Setiap kali melihat Tony tersenyum tipis, melihat Dinda yang masih berusaha menutupi rasa bersalahnya, Rini merasakan ledakan kecil di dadanya. Rasa sakit itu semakin memuncak, tapi ia menekannya dalam-dalam, tahu bahwa ledakan terlalu dini akan merusak rencananya. Rini duduk kembali di sofa, memandangi ponselnya. Pesan-pesan Dinda masih terlihat, tetapi ia tidak membalasnya. Ia tahu, balas dendam bukan sekadar membalas dengan emosi. Balas dendam adalah seni menunggu, merencanakan, dan menyerang pada saat yang tepat. Malam ini aku belum selesai,
Aku belum menuntaskan semuanya. Bisiknya pelan, hampir seperti mantra untuk menenangkan diri. Ia menutup mata lagi, membiarkan getaran tangannya mereda perlahan. Namun di dalam hatinya, keputusan itu sudah jelas. Tidak ada lagi kepercayaan yang tersisa, tidak ada lagi rasa aman. Semua yang Rini percayai kini menjadi medan perhitungan. Rumah tangga yang retak, sahabat yang mengkhianati, suami yang menyimpan rahasia. Semua itu harus ia hadapi, dan ia bertekad untuk keluar sebagai pengendali dari situasi yang menghancurkan itu. Malam itu, Rini menyadari satu hal penting. Keputusannya belum selesai, tapi kekuatannya untuk menyelesaikannya sudah mulai terbentuk. Ia tidak lagi hanya istri yang terluka. Ia menjadi perempuan yang penuh tekad, yang siap menghadapi pengkhianatan dengan segala konsekuensinya. Rumah itu tetap sunyi, tetapi ketegangan yang mengalir di udara terasa begitu nyata. Rini menatap lampu yang temaram, menegaskan dalam hati, badai belum berakhir, dan ia belum selesai. Malam itu, rumah terasa berbeda. Lampu ruang tamu yang biasanya hangat kini memantulkan bayangan panjang yang menambah tegang suasana. Rini berdiri di tengah ruang, tangannya masih bergetar, napasnya berat, dan matanya menyapu setiap sudut rumah. Ia tahu satu hal, malam ini bukan malam biasa. Dinda duduk di sofa, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, mata berkaca-kaca. Ia menatap Rini, seakan menunggu hukuman yang pantas, tapi juga takut akan langkah selanjutnya. Di sisi lain, Tony masih berada di ruang kerja, tidak menyadari ketegangan yang menumpuk di ruang tamu, atau mungkin ia berpura-pura tidak tahu. Rini menatap kedua orang yang selama ini ia percayai, suami dan sahabatnya. Semua yang ia anggap aman kini berubah menjadi teka-teki yang rumit. Ia tahu bahwa pengkhianatan sudah terjadi, tapi kebenaran penuh belum sepenuhnya terbuka. Malam itu, ia harus menemukan potongan-potongan terakhir untuk menyusun keseluruhan gambar yang selama ini tersembunyi. Dengan napas yang masih berat, Rini memegang ponselnya. Pesan Dinda yang pertama, kata-kata yang begitu sederhana tapi penuh makna, masih terlihat di layar. "Maas, aku kangen banget sama kamu." Rini menatap Dinda langsung. "Aku sudah melihat semuanya. Tapi aku masih perlu tahu, seberapa dalam pengkhianatan ini terjadi." Suaranya dingin tapi bergetar, penuh tekad. Dinda menunduk, suara hampir tak terdengar. "Rin, aku enggak." "Tidak ada lagi alasan, Dinda," potong Rini, tangannya mencengkeram rambut sahabatnya lagi dengan lembut tapi tegas, menegaskan bahwa ia menguasai situasi. "Aku harus tahu semuanya, atau aku enggak akan bisa melanjutkan hidupku seperti ini." Di saat yang sama, Tony berdiri dari ruang kerjanya, wajahnya pucat. Ia menyadari bahwa rahasianya mulai terbongkar, dan tatapan Rini yang tajam membuatnya tak bisa berbohong lebih lama lagi. Rini menatap Tony, mengetahui bahwa ada bagian dari pengkhianatan yang masih ia simpan, dan malam itu adalah saatnya kebenaran setengah tersembunyi itu mulai muncul. Rini menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, langkah selanjutnya harus hati-hati, tapi tegas. Malam itu, ia memutuskan untuk menghadapi semuanya sekaligus. Dinda, Tony, dan semua rahasia yang tersembunyi. Ia ingin melihat reaksi mereka, ingin menegaskan kekuatan dan tekadnya, dan terutama, ingin memastikan bahwa pengkhianatan itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Malam itu menjadi titik kritis. Semua ketegangan yang tertahan, semua amarah yang disimpan, semua curiga yang muncul selama berminggu-minggu, kini berada di ambang ledakan. Namun, Rini tahu satu hal, meski kebenaran belum sepenuhnya terungkap, malam itu adalah malam di mana semuanya mulai berubah. Ia menatap Dinda dan Tony bergantian. Matanya penuh ketegasan. Suaranya pelan tapi tajam, "Aku belum selesai, dan aku akan menemukan semua jawaban." Rumah yang dulu hangat kini dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Rini berdiri tegap, tangannya masih sedikit gemetar, tapi hatinya penuh tekad. Malam itu bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengungkap seluruh kebenaran, sekaligus menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa dalam hidupnya. Dan di balik semua itu, Rini sadar satu hal penting. Kebenaran mungkin belum sepenuhnya terbuka malam itu, tapi kekuatannya untuk menghadapinya sudah lahir, dan siap mengubah segalanya selamanya.